Halo teman-teman, pernahkah kalian berada di fase meskipun sudah berusaha keras sekuat tenaga, tetapi keuangan tetap saja tidak membaik? Jangan-jangan ada yang salah dengan kebiasaan kalian. Bisa jadi, kebiasaan sehari-hari yang tampaknya sepele justru menjadi penghambat utama kesuksesan finansial. Kita sering terjebak dalam pola pikir atau perilaku yang membuat kita tetap terjebak dalam kemiskinan. Mari kita sama-sama belajar kebiasaan uang yang mungkin tanpa sadar kalian lakukan juga dan bagaimana menghindarinya. 1. Mengambil nasihat uang buruk dari orang miskin. Mendengarkan nasihat uang dari orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya tidak berada dalam posisi finansial yang lebih baik. Misalnya, mungkin ada teman atau keluarga yang terus-menerus memberi saran tentang bagaimana seharusnya kita mengelola uang, meski mereka sendiri mungkin tidak pernah berhasil secara finansial. Ini seperti menerima pelajaran berenang dari seorang yang tidak bisa berenang. Bukankah lebih baik jika kita mencari nasihat dari mereka yang sudah sukses dan benar-benar memahami cara mengelola uang dengan baik? Contohnya, jika kalian memiliki seorang teman yang selalu berkata bahwa mengandalkan gaji tetap adalah satu-satunya jalan untuk mencapai keamanan finansial, padahal teman tersebut sendiri sering mengalami kesulitan keuangan, mungkin sudah saatnya kalian mencari mentor atau sumber inspirasi dari orang-orang yang benar-benar telah mencapai kesuksesan finansial. Ingatlah, kalian adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kalian habiskan waktu bersama. Jadi, jika kelima orang tersebut tidak sukses secara finansial, kalian mungkin tidak akan jauh dari situasi mereka. Dengan mengganti nasihat yang kalian terima dari orang-orang yang tidak berhasil, dengan bimbingan dari mereka yang sudah sukses, kalian tidak hanya mengubah perspektif kalian, tetapi juga mengingatkan peluang kalian untuk mencapai tujuan finansial yang lebih baik. 2. Bertaruh dan bermain lotre. Bertaruh dan bermain lotre. Banyak dari kita terjebak dalam ilusi bahwa keberuntungan bisa menjadi strategi untuk mencapai kekayaan. Namun, kenyataannya, bergantung pada keberuntungan sama sekali bukanlah cara yang efektif untuk meraih kesuksesan finansial. Coba kita ambil contoh nyata. Bayangkan ada seseorang yang rutin membeli tiket lotre setiap minggu, berharap suatu saat akan menang besar dan mengubah hidupnya. Setiap kali membeli tiket, dia merasa seperti ada harapan besar di depan mata. Namun statistik menunjukkan bahwa kemungkinan menang dalam lotre sangatlah kecil, jauh lebih kecil daripada kemungkinan kalian menjadi bintang film. Keberuntungan memang bisa datang, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar mengalami hal ini. Nah, daripada berharap pada keberuntungan, lebih baik kalian fokus pada cara-cara yang lebih cepat diprediksi dan terukur. Alih-alih menghabiskan uang untuk tiket lotre, kenapa tidak menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan keterampilan atau berinvestasi dalam pendidikan? Misalnya, jika kalian menghabiskan uang untuk kursus online atau pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan kalian, ini akan meningkatkan probabilitas kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau memulai usaha yang sukses. Solusinya adalah mengendalikan masa depan kalian dengan strategi dan usaha. Fokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan, serta mencari cara-cara konkret untuk meningkatkan probabilitas kesuksesan. Dengan cara ini, kalian tidak hanya bergantung pada nasib, tetapi menciptakan peluang melalui upaya yang konsisten dan terencana. Ingat, kekayaan yang berkelanjutan tidak dibangun dengan bertaruh pada keberuntungan, tetapi dengan strategi yang matang dan kerja keras yang konsisten. 3. Membeli barang yang kalian inginkan tapi tidak perlu. Membeli barang yang kita inginkan tetapi sebenarnya tidak kita butuhkan. Ini adalah kebiasaan yang sangat umum dan seringkali terjadi tanpa kita sadari. Coba bayangkan, kalian baru saja menerima email tentang penawaran diskon besar-besaran di sebuah toko online favorit. Saat membuka email tersebut, kalian melihat banyak barang dengan harga miring.
seperti sepatu trendy, gadget terbaru, atau bahkan pakaian yang tidak kalian butuhkan. Walaupun kalian tahu bahwa sepatu atau gadget tersebut bukanlah sesuatu yang mendesak, ada dorongan kuat untuk membeli hanya karena harganya sedang diskon. Inilah yang disebut dengan pemasaran, yang memanfaatkan dorongan impulsif kita. Marketer sangat paham bagaimana cara menggoda kita untuk berbelanja lebih banyak, bahkan untuk barang-barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Sebagai contoh, kalian mungkin merasa tergoda untuk membeli jaket mahal yang sedang diskon 50%. Meskipun jaket yang kalian miliki sudah cukup dan masih dalam kondisi baik, pada akhirnya kalian mungkin hanya menghabiskan uang untuk barang yang tidak menambah nilai nyata dalam kehidupan kalian. Kalian mungkin merasa puas sesaat setelah membeli. Tetapi jika kalian terus-menerus melakukan ini, lama-kelamaan uang kalian akan terkuras untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Solusinya adalah belajar untuk memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Sebelum membeli barang, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar dibutuhkan? Apakah saya akan menggunakan secara teratur atau hanya sesekali? Jika jawabannya tidak, lebih baik simpan uang kalian. Diskon atau penawaran tidak sebanding dengan kebiasaan belanja yang tidak bijaksana. Dengan menghindari godaan ini, kalian bisa lebih fokus pada pengeluaran yang benar-benar berharga dan mendukung tujuan finansial jangka panjang kalian. Ini juga membantu kalian menghindari rasa penyesalan dan memastikan bahwa setiap pembelian yang kalian buat benar-benar memberikan nilai dan manfaat. 4. Tidak mengetahui beberapa banyak uang yang dibelanjakan. Tidak mengetahui berapa banyak uang yang kita belanjakan. Ini adalah masalah yang banyak orang hadapi tanpa menyadarinya. Bayangkan kalian baru saja menerima gaji dan merasa senang bisa membeli barang-barang yang sudah lama kalian idamkan. Namun, tanpa kalian sadari, uang tersebut cepat habis dan kalian malah terjebak dalam keadaan keuangan yang tidak sehat. Contohnya, ketika kalian pergi berbelanja dan tanpa sengaja menghabiskan uang untuk berbagai hal kecil, makan di restoran, membeli kopi, atau bahkan berbelanja pakaian. Ketika akhir bulan tiba, kalian merasa kaget dan bingung mengapa gaji kalian cepat habis. Ini terjadi karena kalian tidak melacak pengeluaran dengan baik. Seringkali pengeluaran kecil ini menumpuk dan menyusutkan saldo tabungan kalian tanpa disadari. Solusinya adalah melacak semua pengeluaran kalian. Cobalah mulai dengan mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun dalam sebuah aplikasi keuangan atau buku catatan. Ini akan memberikan kalian gambaran yang jelas tentang kemana uang kalian pergi dan membantu kalian mengidentifikasi area di mana kalian bisa hemat. Selain itu, buatlah anggaran bulanan yang realistis dan patuhi rencana tersebut. Dengan menetapkan batas pengeluaran untuk kategori seperti makanan, transportasi, dan hiburan, kalian bisa lebih mudah mengontrol keuangan dan menghindari kebangkrutan. Misalnya, jika kalian memutuskan untuk menetapkan anggaran untuk makan di luar sebesar Rp500.000 per bulan, kalian bisa lebih bijak dalam memilih tempat makan dan jumlah kunjungan. Dengan cara ini, kalian bisa memastikan bahwa uang kalian digunakan dengan bijak dan kalian tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan keuangan kalian. Melacak pengeluaran dan membuat anggaran tidak hanya membantu kalian tetap terorganisir, tapi juga memberikan rasa kontrol dan keamanan finansial. 5. Menghabiskan uang yang tidak dimiliki. Menghabiskan uang yang sebenarnya tidak kita miliki. Bayangkan ini, kalian berada di sebuah pusat perbelanjaan,
dan melihat barang-barang menarik, mungkin sebuah gadget terbaru atau pakaian yang sedang tren. Tanpa berpikir panjang, kalian memutuskan untuk membelinya dengan kartu kredit. Meskipun kalian tahu bahwa saldo kalian sudah menipis, kalian berpikir, saya akan bayar nanti saja. Tapi tanpa sadar, utang mulai menumpuk. Contoh yang sering terjadi adalah ketika seseorang membeli mobil baru atau peralatan elektronik dengan memanfaatkan cicilan. Pada awalnya, cicilan terasa ringan dan bisa dikelola. Namun, seiring waktu, bunga utang mulai menambah beban finansial dan cicilan menjadi lebih besar. Akibatnya, waktu dan energi kalian terkuras hanya untuk membayar utang. Dan kalian merasa seolah-olah terjebak dalam roda yang terus berputar tanpa akhir. Solusinya sederhana, tapi sangat penting. Hindari utang sebisa mungkin. Usahakan untuk membeli barang atau layanan jika kalian benar-benar mampu membayarnya secara tunai. Jika kalian ingin membeli sesuatu yang besar, seperti mobil atau elektronik, mulailah menabung terlebih dahulu. Buatlah rencana keuangan dan tentukan berapa banyak yang harus kalian tabung setiap bulan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan cara ini, kalian menghindari terjebak dalam utang yang dapat memperbudak waktu dan energi kalian. Misalnya, jika kalian memutuskan untuk membeli sebuah televisi baru seharga 5 juta rupiah, alih-alih menggunakan kartu kredit, cobalah untuk menyisihkan sebagian dari gaji kalian setiap bulan untuk mencapai jumlah tersebut. Dengan hal ini, ketika kalian akhirnya membeli televisi tersebut, kalian tidak perlu memikirkan cicilan dan bunga utang yang membebani. Hal ini juga memberikan rasa pencapaian dan kepuasan karena kalian telah membelinya dengan usaha dan perencanaan yang matang. Hindari godaan untuk memiliki sekarang dan membayarnya nanti, karena utang hanya akan membuat kalian terjebak dalam siklus yang sulit untuk dipecahkan. Fokuslah pada membangun kebiasaan finansial yang sehat, di mana kalian hanya menghabiskan uang yang benar-benar kalian miliki. Ini akan memberikan kebebasan finansial dan mengurangi stres yang disebabkan oleh utang. 6. Memiliki sumber pendapatan tunggal. Memiliki sumber pendapatan tunggal. Bayangkan situasi ini. Kalian baru saja mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring waktu, kalian mulai merasa tertekan karena semua harapan dan tanggung jawab keuangan kalian bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Misalnya, kalian bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan dan menerima gaji bulanan. Suatu hari, perusahaan tempat kalian bekerja mengalami kesulitan finansial dan memutuskan untuk melakukan pemotongan gaji atau bahkan merumahkan beberapa karyawan. Kalian mungkin adalah salah satu yang terkena dampak, dan tiba-tiba tanpa ada sumber pendapatan lain, kalian menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menghindari situasi seperti itu, sangat penting untuk mendiversifikasi pendapatan kalian. Ini berarti memiliki lebih dari satu aliran pendapatan, sehingga jika salah satu terganggu, kalian masih memiliki yang lainnya sebagai penopang. Misalnya, jika kalian memiliki pekerjaan tetap, kalian bisa memulai dengan mencari pekerjaan sampingan atau bisnis kecil-kecilan yang bisa memberikan tambahan penghasilan. Mungkin kalian bisa membuka toko online, memberikan les privat, atau berinvestasi di saham atau real estate. Solusinya adalah menambah atau diversifikasi sumber pendapatan. Pertimbangkan untuk mulai usaha sampingan yang sesuai dengan minat atau keahlian kalian. Jika kalian memiliki keterampilan menulis, mungkin kalian bisa mulai menawarkan jasa penulis freelance. Jika kalian hobi membuat kerajinan tangan, mungkin kalian bisa menjual produk-produk kalian secara online. Kuncinya adalah mencari peluang yang bisa memberikan tambahan penghasilan tanpa mengganggu pekerjaan utama kalian. Dengan diversifikasi pendapatan, kalian tidak hanya mengurangi resiko finansial, tapi juga meningkatkan kestabilan finansial.
Jadi, mulailah merencanakan dan mengeksplorasi cara-cara untuk menambah aliran pendapatan kalian. Seiring waktu, kalian akan merasa lebih aman dan lebih siap menghadapi ketidakpastian finansial. Dan ini akan memberikan kalian lebih banyak kebebasan untuk mengejar tujuan-tujuan finansial yang lebih besar. 7. Membuang uang dan waktu pada hiburan. Kita semua tahu betapa menggoda hiburan itu. Coba bayangkan saat liburan tiba. Banyak dari kita memilih untuk menghabiskan waktu dengan menonton TV berjam-jam atau bermain game yang tidak ada habisnya. Saya pernah mengalami ini sendiri. Satu hari bisa terbuang hanya untuk menonton film dan scrolling media sosial tanpa akhir. Awalnya terasa menyenangkan, tapi lama-kelamaan saya mulai merasa waktu dan uang saya terbuang sia-sia. Contoh nyata, bayangkan seseorang yang menghabiskan ratusan ribu rupiah setiap bulan untuk tiket bioskop dan langganan streaming, sementara tidak ada investasi waktu untuk mengembangkan keterampilan atau proyek sampingan yang bisa meningkatkan pendapatan. Uang yang digunakan untuk hiburan tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk kursus online atau proyek kecil yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Solusinya sederhana tapi efektif. Alihkan waktu dan uang yang biasanya digunakan untuk hiburan menjadi kegiatan yang lebih produktif. Mulailah dengan membuat rencana harian yang mengutamakan waktu untuk belajar atau mengerjakan proyek yang bisa meningkatkan keterampilan atau pendapatan. Cobalah untuk memprioritaskan aktivitas yang memberi nilai tambah bagi diri Anda, seperti membaca buku-buku bisnis atau mengikuti pelatihan keterampilan baru. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menghindari pemborosan waktu dan uang, tapi juga membuat kemajuan nyata menuju tujuan finansial Anda. Jangan biarkan waktu Anda terbuang hanya untuk hiburan semata. Gunakanlah untuk membangun masa depan yang lebih baik. 8. Berpikir jangka pendek, YOLO. Pernahkah kalian merasa terpikat dengan pemikiran YOLO atau You Only Live Once? Contoh konkret bisa dilihat dari seseorang yang memilih untuk membeli gadget terbaru atau mobil mahal hanya untuk mendapatkan kepuasan sesaat. Padahal barang-barang ini cenderung cepat menurun nilainya dan pada akhirnya Anda hanya akan merasa lebih berat secara finansial. Mobil yang baru dibeli bisa kehilangan hingga 30% dari nilainya dalam beberapa tahun pertama. Dan gadget terbaru biasanya juga mengalami depresiasi yang cepat. Solusinya, fokuskan diri pada perencanaan jangka panjang dan hindari keputusan impulsif yang berorientasi pada kesenangan sesaat. Alih-alih menghabiskan uang untuk pada barang-barang yang cepat menurun nilainya, cobalah untuk menyisihkan uang untuk investasi yang bisa memberikan keuntungan di masa depan. Misalnya, pertimbangkan untuk menabung atau berinvestasi di saham atau properti yang cenderung memiliki nilai lebih stabil dan potensi pertumbuhan yang baik. Dengan merencanakan keuangan Anda secara cermat dan menghindari belanja impulsif, Anda bisa membangun fondasi keuangan yang lebih kuat dan memastikan bahwa Anda tidak hanya fokus pada kesenangan jangka pendek, tapi juga masa depan yang lebih aman dan stabil. 9. Tidak belajar cara berinvestasi dan takut berubah. Contoh nyata adalah ketika seseorang lebih memilih menyimpan uangnya di bawah bantal atau di tabungan biasa dengan bunga rendah. Padahal investasi di saham atau reksadana bisa memberikan pengembalian yang jauh lebih baik. Atau mungkin mereka enggan belajar tentang teknologi baru seperti aplikasi investasi yang memudahkan pengelolaan portofolio mereka. Padahal teknologi ini bisa membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Solusinya adalah dengan membuka diri untuk belajar dan beradaptasi. Mulailah dengan memahami dasar-dasar investasi, misalnya pelajari tentang saham, obligasi, dan reksadana serta cara kerjanya.
Banyak sumber daya online dan buku yang dapat membantu. Jangan takut untuk mencoba teknologi baru yang dapat memudahkan pengelolaan investasi kalian. Dengan belajar cara berinvestasi dan beradaptasi dengan perubahan, kalian tidak hanya mengelola uang kalian dengan lebih baik, tapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan finansial. Ingatlah, ketidakmauan untuk berubah dan belajar seringkali adalah penghalang terbesar menuju kebebasan finansial. 10. Menghabiskan uang terlebih dahulu baru menyimpan atau berinvestasi. Pernahkah kalian merasa seperti menghabiskan uang lebih cepat daripada yang kalian rencanakan? Mungkin kalian juga pernah melihat seseorang yang sangat menggemari gadget terbaru. Setiap kali ada peluncuran produk baru, dia langsung membeli tanpa pikir panjang. Dia selalu memprioritaskan membeli barang-barang yang dia inginkan dan baru memikirkan menabung atau berinvestasi setelah sisa uangnya. Akibatnya, dia seringkali merasa kehabisan dana dan terjebak dalam siklus konsumsi tanpa meninggalkan cukup uang untuk tabungan atau investasi yang bermanfaat. Misalnya, dia membeli smartphone terbaru, lalu beberapa minggu kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cukup uang untuk menyisihkan ke rekening tabungan atau membeli saham. Belum lagi, godaan media sosial sering membuatnya merasa perlu untuk membeli barang-barang baru dan trendy hanya untuk mengikuti tren atau pamer. Solusi yang bisa diterapkan adalah dengan membalikkan urutan tersebut. Mulailah dengan menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi terlebih dahulu, sebelum memutuskan beberapa banyak yang akan digunakan untuk konsumsi. Buatlah anggaran bulanan yang jelas dengan bagian khusus untuk tabungan dan investasi. Misalnya, alokasikan 20% dari pendapatan bulanan untuk tabungan dan investasi sebelum membeli barang-barang yang kalian inginkan. Selain itu, hindari godaan media sosial yang sering mempengaruhi keputusan belanja kita. Setiap kali kita melihat iklan atau update terbaru, ingatkan diri sendiri tentang tujuan finansial jangka panjang dan mempertimbangkan kembali apakah pembelian tersebut benar-benar diperlukan. Dengan cara ini, kalian akan lebih mampu mengelola keuangan dengan bijak dan menghindari overspending yang tidak perlu. 11. Menganggap uang harus mudah dan cepat. Tergoda oleh tawaran cepat kaya, pastinya beberapa dari kita pernah punya seorang teman atau kita sendiri yang selalu mencari cara cepat untuk menjadi kaya. Mulai dari investasi bodong hingga bisnis yang mengklaim bisa membuatnya kaya dalam waktu singkat. Tergoda oleh janji-janji manis dan jangka waktu singkat, tetapi pada akhirnya hanya kehilangan uang dan merasa frustasi. Contohnya, seseorang pernah ikut dalam program investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu beberapa bulan. Tanpa melakukan riset yang mendalam, langsung menyetor uangnya. Ternyata program tersebut hanyalah skema penipuan yang menjanjikan hasil instan tanpa dasar yang jelas. Akibatnya kehilangan banyak uang dan kembali ke titik awal tanpa mendapatkan keuntungan. Solusi terbaik adalah menghindari skema cepat kaya dan fokus pada cara-cara yang lebih realistis untuk membangun kekayaan. Alih-alih mengejar keuntungan cepat, lebih baik fokus pada penghasilan yang berkelanjutan dan investasi yang terencana. Bangunlah kekayaan secara perlahan dengan strategi yang sudah terbukti, seperti menabung secara konsisten, berinvestasi dalam instrumen yang solid, dan meningkatkan keterampilan yang dapat meningkatkan penghasilan. Proses ini memang memerlukan waktu dan usaha, tapi hasilnya jauh lebih stabil dan bermanfaat dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa membangun kekayaan adalah maraton, bukan sprint. Dan pendekatan yang sabar dan terencana akan selalu lebih efektif daripada usaha yang mengandalkan keberuntungan semata. 12. Tetap miskin adalah pilihan. Kalian tahu, seringkali kita mendengar orang berkata bahwa kemiskinan adalah hasil dari nasib buruk atau keadaan yang tidak adil. Tapi sebenarnya
Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa sikap dan keyakinan kita tentang uang bisa mempengaruhi keadaan finansial kita lebih dari yang kita kira. Misalnya, ada seseorang yang selalu merasa terjebak dalam kemiskinan, dan dia sering mengeluh tentang betapa sulitnya hidup. Dia merasa seolah-olah kemiskinan adalah takdirnya dan tidak bisa diubah. Misalnya, dia terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak punya cukup uang untuk belajar atau berinvestasi, padahal dia memiliki akses ke berbagai sumber daya yang bisa membantunya meningkatkan keterampilan atau bahkan mendapatkan penghasilan tambahan. Alih-alih mencari solusi, dia merasa pasrah dan tidak mau mencoba sesuatu yang baru atau keluar dari zona nyaman. Ini membuatnya terjebak dalam siklus yang sama dan tidak pernah mengalami perubahan yang berarti. Solusinya adalah mengubah pola pikir kita. Kita harus sadar bahwa kemiskinan bukanlah nasib yang tidak bisa diubah, melainkan sebuah tantangan yang bisa diatasi dengan sikap dan usaha yang tepat. Mulailah dengan memilih untuk belajar dan berusaha keras meskipun langkah-langkah itu mungkin terasa kecil. Cari pengetahuan tentang manajemen keuangan. Ikuti pelatihan yang bisa meningkatkan keterampilan. Dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru yang bisa membuka peluang. Dengan pola pikir yang positif dan tekad untuk mengubah nasib, kita bisa memecahkan batasan yang kita tidak tetapkan sendiri dan menciptakan peluang baru untuk diri kita sendiri. Ingatlah, tetap miskin bukanlah keharusan. Itu adalah pilihan yang bisa kita ubah dengan sikap dan tindakan yang tepat. 13. Output terbatas vs tak terbatas. Bayangkan kalian sedang berbicara dengan seseorang teman yang merasa terjebak dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari dan tidak pernah melihat kemajuan finansial yang signifikan. Dia selalu bekerja keras, tetapi hasil yang didapatkan terasa terbatas dan tidak pernah memuaskan. Misalnya, dia menghabiskan waktu berjam-jam di meja kerjanya, menyelesaikan tugas-tugas yang sama setiap hari tanpa ada perubahan besar dalam penghasilan atau karirnya. Dia merasa seperti sedang berada di dalam siklus kerja linier, di mana setiap jam kerja hanya menghasilkan hasil yang sebanding dengan waktu yang dihabiskan. Namun, ada cara lain yang bisa membuat perbedaan besar. Bayangkan jika dia bisa mengalihkan fokusnya dari pekerjaan yang hanya memberikan hasil terbatas ke pekerjaan yang memungkinkan hasil yang lebih besar dan lebih signifikan. Misalnya, dia bisa memulai mencari cara untuk mengembangkan kreativitasnya, seperti mengerjakan proyek-proyek sampingan yang inovatif atau memulai bisnis kecil yang berpotensi tumbuh secara eksponensial. Ini bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja dengan cara yang lebih cerdas dan kreatif. Solusinya adalah beralih dari pendekatan linier menuju pendekatan eksponensial. Alih-alih hanya menyelesaikan tugas-tugas yang sama setiap hari, cobalah untuk fokus pada pekerjaan yang memberikan dampak maksimal. Ini bisa berarti mengambil resiko yang diperhitungkan, berinvestasi dalam pengembangan keterampilan baru, atau mencari cara baru untuk memanfaatkan waktu dan sumber daya dengan lebih efisien. Dengan cara ini, kalian tidak hanya bekerja untuk mendapatkan hasil yang sebanding dengan waktu yang dihabiskan, tetapi kalian berusaha untuk menciptakan peluang yang dapat memberikan hasil yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Dengan berpikir di luar batas dan berinovasi, kalian bisa membuka jalan menuju kesuksesan finansial yang lebih signifikan dan memuaskan. Jika kalian menemukan informasi ini berguna, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini untuk tips lainnya. Terima kasih sudah menonton.